Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Kembali bersamaku salah satu saudaramu yang ada di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabatku, ada sebuah pertanyaan. Yesus Kristus kok bisa mengampuni dosa jika dia bukan Allah yang Maha Kuasa? Bukankah hanya Allah yang Maha Kuasa saja yang bisa mengampuni dosa? Sahabatku, sebelum kita menjawab pertanyaan ini lebih lanjut, mari kita dengarkan baik-baik ya. Salah satu cuplikan ya, dari sebuah video perdebatan yang terjadi sekitar 2 jam antara saya dengan salah satu gembala Gereja Baptis Indonesia yang bernama Pendeta Dance ya. Kita simak dulu videonya. Ini cuplikan ya. Video lengkapnya bisa didengar di dalam channel Graham Mualaf, di channel-channel yang lain. Ada sekitar kabarnya ada 22 channel atau 23 channel yang menyiarkan perdebatan ini. Tapi saya cuplik sedikit, ada cuma 9 menit ya, tentang sebuah pembahasan yang membahas tentang mengapa Yesus kok bisa mengampuni dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Lah karena Yesus bisa mengampuni dosa, berarti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa dong. Nah, baik, kita dengarkan dulu cuplikan videonya berikut ini. Jika memang siap, berikan pertanyaannya. Waktu berjalan, pertanyaan disampaikan. Monggo. Baik, pertanyaan saya akan bertanya dari Injil Markus pasal 2. Di situ ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Ternyata orang-orang Yahudi sangat tahu, ahli Taurat sangat tahu, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Apabila Yesus bukan Allah, seperti yang dikatakan oleh Pak Frans, apa dasarnya dalam bagian ini Yesus diberikan otoritas untuk mengampuni dosa? Sekian. Oke, terima kasih ya kepada Pak Dance yang telah memberikan pertanyaan begitu sangat jelas, singkat, padat, merayap, dan langsung saja memberikan substansi pertanyaannya. Dan kita lihat apakah Bang Frans ini mampu memberikan jawaban secara baik, elegan, dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Dance. Mari kita dengarkan. Bagaimana Bang Frans, Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Siap. Oke, waktu berjalan selama 7 menit. Silakan berikan jawaban Anda. Monggo. Ya. Baik, sebelum menjawab ke pertanyaan itu, mengapa Yesus bisa mengampuni dosa ya? Itu ya tadi pertanyaannya ya. Yesus bisa mengetahui pikiran orang juga. Yang pertama kita harus pahami, tadi saya sudah singgung tentang makna kata Allah atau Theos atau Elohim yang ada di Alkitab. Ya. Tadi Bapak membahas Yohanes 1 ayat 1 sehingga saya perlu singgung ya. Yesus memang boleh disebut sebagai Theos juga. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 ayat 1 juga dikatakan Musa adalah Allah bagi Fir'aun. Ya. Jadi istilah Allah itu bisa memang dikenakan kepada banyak makhluk. Itu sebabnya di 1 Korintus 8 ayat 5 dikatakan memang ada banyak yang bisa disebut Allah. Tetapi di ayat 6-nya dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi sekaligus menyinggung tentang Yesaya 9 ayat 5, Pak. Ya. Nah, ini ada perbedaan pemahaman yang sangat fatal. Yesaya 9 ayat 5 itu adalah bukan nubuatan terhadap Yesus yang saya pahami. Tetapi itu adalah berbicara tentang seorang anak yang sudah lahir di zaman Yesaya itu. Yaitu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Di mana anak itu, perhatikan, anak itu akan disebutkan orang namanya sebagai
Allah yang perkasa. Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa. Sedangkan anak itu adalah menunjuk kepada anaknya Raja Ahaz yang bernama Hizkiyah. Di mana arti dari kata Hizkiyah, Yah itu Yahweh, Hizki itu kuat atau perkasa. Yahweh yang perkasa. Maka anak itu adalah anaknya Raja Ahaz. Kata kuncinya adalah di Yesaya 9 ayat 5 itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, jadi kata kuncinya di kata setelah, sudah lahir. Pak. Jadi anak yang digelari sebagai Allah yang perkasa itu sudah lahir di zaman Yesaya. Kalau teks Ibrani-nya kata sudah lahir itu yulat. Kalau lahir itu yalat. Kalau akan lahir itu yoledet. Nah, jadi di Yesaya 9 ayat 5 anak itu sudah lahir. Itu bukan Yesus, itu gelar yang diberikan kepada anaknya Raja Ahaz, yaitu Hizkiyah atau Yahwa yang perkasa. Bukan Yesus, Yesus artinya adalah Yahshua, Yahwa menyelamatkan, bukan Yahwa yang perkasa. Itu saya singgung sedikit. Kemudian juga tadi Bapak menyinggung Ibrani 1 ayat 6, saya tidak mengatakan bahwa kepada Allah tidak proskuneo, tidak. Proskuneo itu bisa diartikan bahasa Indonesia menyembah atau menghormati, menyembah. Itu bisa kepada siapa aja, kepada raja, kepada Yesus, kepada orang tua, juga kepada Allah. Jadi proskuneo yang seperti tadi Bapak tuduhkan kepada saya tidak tepat. Saya memahami proskuneo, ya, tapi tidak seperti pemahaman Bapak. Jadi Yesus dihormati, bukan disembah sebagai Allah, bukan. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya yang tadi bahwa mengapa kok Yesus bisa mengampuni dosa, mengetahui pikiran orang dan sebagainya. Bapak bisa baca di Kisah 2 ayat 2, Pak. Jadi Yesus itu, kalau di Yohanes 5 juga ya, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri jika tidak melihat Bapa yang melakukannya. Dan anak itu tidak menghakimi, Yesus tidak menghakimi jika tidak diberi kuasa oleh Allah. Jadi Bapa memberi kuasa kepada Yesus sehingga Yesus bisa menghakimi. Yesus bisa mengampuni dosa, bisa membuat mujizat. Nah, kita baca di Kisah 2 ayat 22, Pak. Ini ayatnya bagus sekali. Saya bacakan ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu perantara, Pak. Hakim yang sebenarnya itu Allah Bapa. Yang buat mujizat sebenarnya itu Allah Bapa, tapi melalui Yesus. Yang menghidupkan orang mati itu Allah Bapa, kuasa dari Bapa. Nah, Kisah 2 ayat 22 ini sama dengan Lukas 5 ayat 17, Kisah 10 ayat 38 juga. Mengatakan bahwa Yesus diberi kuasa Roh Kudus. Sehingga kalau Bapak tanya, Yesus kalau bukan Allah kok bisa berkuasa begini, bisa berkuasa begitu, bisa menghidupkan orang mati, bisa menghakimi. Selain Kisah 2 ayat 22 tadi, kita juga bisa baca di pengakuan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberi segala kuasa di langit dan di bumi. Jadi jangan tanya lagi kok Yesus hebat banget. Karena sudah diberi kuasa, Pak. Yesus bisa luar biasa karena diberi kuasa. Nah, justru karena dia diberi kuasa, harusnya kita sadar bahwa dia pasti bukan Allah, sehingga harus diberi kuasa. Dia tidak maha kuasa, sehingga harus dikasih kuasa dulu, baru bisa berkuasa. Jadi anak Allah, ya anaknya Allah, Pak. Bukan Allah itu sendiri, ya. Itu jawaban saya. Menyinggung lagi Ibrani 1 ayat 6 tadi. Anaknya itu, Pak. Yang harus dihormati itu anaknya. Yang malaikat-malaikat harus hormat, harus proskuno itu anaknya, bukan Allah itu sendiri. Nah, jadi saya pikir Bapak tidak bisa membedakan antara arti dari anaknya Allah dengan Allah itu sendiri. Sedangkan tentang istilah Allah, memang ada banyak, Pak, yang bisa disebut Allah. Tapi kalau kita bicara satu-satunya Allah yang benar, itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Musa, bukan malaikat, bukan para Allah yang lainnya, bukan. Tetapi seperti katanya Yesus di Yohanes 17 ayat 1-3 tadi. Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, namanya satu-satunya, yaitu tidak ada yang lainnya lagi. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan,
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Nah, jadi sumbernya kuasanya Yesus, Yesus bisa berkuasa macam-macam, itu ya dari Allahnya Yesus. Siapa Allahnya Yesus? Bapa atau Yahwa. Yang di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3 dikatakan Yahwa, Allahnya. Jadi Yahwa itu Allahnya Yesus. Yang membuat Yesus jadi hebat itu Allahnya Yesus, Pak. Namanya Yahwa. Jadi bukan Yesus dari kuasanya sendiri. Demikian. Nah, baik teman-temanku, sahabat-sahabatku. Jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil ya. Baik, tadi sudah menyaksikan cuplikan videonya dan di video itu juga sudah saya sampaikan mengapa Yesus bisa mengampuni dosa ya. Tapi karena terkendala waktu ya, sehingga ada beberapa hal yang tidak sempat saya ungkapkan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menambah jawaban dari apa yang ditanyakan oleh orang-orang, seperti salah satunya Pak Pendeta Dance itu yang bertanya, kalau Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, kok bisa sih mengampuni dosa? Ya. Nah, di cuplikan itu sudah sempat saya singgung ayatnya di Kisah pasal 2 ayat 22, di mana Yesus bisa mengampuni dosa, bisa menyembuhkan orang sakit, ya, bisa membuat mujizat dan tanda-tanda, adalah dikatakan karena Yesus dijadikan perantara oleh Allah dalam berkarya. Kisah 2 ayat 22 itu sangat bagus ayatnya. Dikatakan di situ bahwa Yesus yang dari Nazaret, orang yang ditentukan Allah. Ya, dengan tanda-tanda, kekuatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Jadi dengan perantaraan Yesus, Allah berkarya. Kalau zaman dulu Allah juga pernah menyembuhkan orang sakit melalui perantaraan Nabi Elia, Nabi Elisa, membuat mujizat juga melalui perantaraan Nabi Musa, ya, dan banyak hal. Bukan berarti Musa adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Elia, atau Elisa, atau nabi-nabi yang lainnya, Yeskiel dan sebagainya, adalah Allah yang menjelma menjadi nabi. Bukan. Ya. Tetapi para nabi-nabi di Perjanjian Lama bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda adalah karena juga diberi kuasa oleh Allah. Nah, begitupun dengan Yesus. Nah, sahabat-sahabatku, kita akan lihat juga ayatnya pada kesempatan ini di Kisah 10 ayat 38. Ya. Di cuplikan video itu saya sudah sempat singgung ayatnya, cuman tidak saya bacakan. Nah, jadi pada kesempatan ini mari kita baca bareng-bareng ya. Kisah pasal 10 ayat 38. Ini ayatnya bagus sahabat-sahabatku. Demikian ada tertulis. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia. Nah, jadi jelas ya. Tadi di Kisah 2 ayat 22 dijelaskan bahwa Allah berkarya melalui Yesus. Yesus menjadi perantara Allah. Nah, di Kisah 10 ayat 38 ini tegas dikatakan, Yesus dari Nazaret itu Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi Yesus bisa membuat tanda dan mujizat karena apa? Karena diurapi oleh Allah dan diberi Roh Kudus dengan kuat kuasa. Dan juga di situ katakan Allah menyertai Dia. Nah, jadi Yesus seperti bagaimana ditulis di dalam kitab Injil Yohanes juga Yesus berkata, aku tidak sendiri, aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, jadi jangan heran teman-teman sahabat-sahabat semua pun. Ya. Siapapun kita jangan heran ketika Yesus bisa membuat tanda dan mujizat. Apa? Kok bisa? Nah, jawabannya adalah karena Yesus diberi kuasa Roh Kudus. Maka Yesus bisa menyembuhkan orang, membuat tanda dan mujizat-mujizat. Kita lihat juga di dalam Lukas, ya.
pasal yang kelima ayat 17. Penulis Injil Lukas sama penulis Kisah Rasul ini penulisnya sama, sahabat-sahabat. Lukas pasal 5 ayatnya yang ke berapa tadi? 17. Saya bacakan ya, teman-teman buka sendiri Alkitabnya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Perhatikan ini. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jelas ya. Kuasa Tuhan, maksudnya Tuhan di sini Tuhan dalam arti Allah ya. Kuasa Allah menyertai Yesus. Sehingga Yesus bisa apa? Bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Karena kuasa Allah menyertai dia. Tadi tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, kuasa Allah menyertai Yesus. Nah, jadi kembali menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, Yesus kok bisa begini? Kalau Yesus bukan Allah Maha Kuasa, kok bisa membuat mujizat, kok bisa membuat tanda, kok bisa menghakimi, kok bisa dan sebagainya ya? Jawabannya adalah karena Yesus mendapat pengurapan dari Allah Bapa. Maka namanya disebut Kristus. Orang disebut Kristus karena orang yang mendapat pengurapan, orang yang diurapi oleh Allah, diurapi untuk menjadi juru selamat. Itulah arti Kristus. Mesias atau Kristus atau Al-Masih artinya orang yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Yang mengurapi adalah Allah ya. Nah, kemudian Pak Pendeta Dance bertanya bahwa bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Kalau Yesus bukan Allah, kok bisa mengampuni dosa? Iya, kalau memang Yesus diurapi, Yesus mendapat karunia Roh Kudus, maka Yesus bisa membuat mujizat, membuat tanda, iya. Tapi kalau mengampuni dosa, masa manusia bisa mengampuni dosa? Nah, sahabatku, di dalam Injil Matius dikatakan, orang yang sesat adalah orang yang tidak mengerti kuasa Allah. Dikatakan di situ oleh Yesus, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Sebab kamu tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu seperti apa? Orang yang diberi kuasa Allah, ya otomatis menjadi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Presiden Joko Widodo diberi kuasa. Yang tadinya dia gubernur, kemudian diberi kuasa oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden. Maka setelah dia diberi kuasa jadi presiden, ya otomatis dia bisa bertindak sebagai presiden. Kok bisa jadi bertindak sebagai presiden? Lawong diberi kuasa presiden kok. Nah, begitupun orang-orang yang diberi kuasanya Allah, maka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Maka Yesus bisa menghakimi, bisa juga mengampuni dosa. Karena diberi kuasa Roh Kudus tadi. Nah, terus kalau tadi diargumenkan bahwa katanya orang-orang Yahudi paham bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Nah, pemahaman orang Yahudi itu sesat. Ya, yang di Markus tadi, menurut Pak Pendeta Dance, orang-orang Yahudi paham betul bahwa yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Nah, itu paham yang salah. Sebab sesungguhnya yang bisa mengampuni dosa bukan hanya Allah. Tapi siapapun yang diberi kuasanya Allah, maka bisa juga mengampuni dosa. Buktinya, Yesus diberi kuasa oleh Allah. Yesus diurapi dengan Roh Kudus, maka Yesus bisa mengampuni dosa. Apakah cuma Yesus? Oh tidak. Anda dan saya, kalau kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, kita juga bisa mengampuni orang. Loh, masa kita bisa mengampuni orang? Buktinya, kita buka ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 20.
baca mulai ayat yang ke-22. Mulai 21 ya, 21 sampai 23. Saya akan bacakan sahabat-sahabat. Perhatikan ayatnya, jangan lupa ya. Ayat Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Demikian ada tertulis. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, perhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya. Sekali lagi saya ulangi. Setelah dihembusi Roh Kudus, setelah Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, terus orang yang menerima Roh Kudus bisa apa? Ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Perhatikan. Orang yang diberi kuasa Roh Kudus bisa mengampuni dosa. Orang yang mendapat kuasa Roh Kudus bisa mengampuni dosanya orang lain. Mana ayatnya? Yohanes 20. Ayat 21 sampai 23. Tepatnya di ayat 23 ya. Jadi sahabat-sahabatku, yang bisa mengampuni dosa bukan cuman Yesus. Bukan cuman Allah yang Maha Kuasa, bukan. Tapi siapa saja yang diberi kuasa Roh Kudus bisa mengampuni dosa. Ini ajaran Alkitab. Bukan ajaran orang-orang Yahudi yang nggak ngerti kitab suci itu. Dia sangka, orang-orang Yahudi menyangka orang yang bisa mengampuni dosa pasti Allah yang Maha Kuasa. Tidak ya. Tapi yang betul adalah orang atau manusia yang bisa mengampuni dosa adalah orang yang diberi kuasa Roh Kudus. Apakah itu Yesus, apakah itu murid Yesus, siapapun. Bahkan jika Anda dan saya diberi kuasa oleh Roh Kudus, maka kita juga bisa mengampuni dosa orang. Di mana ayatnya? Yohanes 20 ayat 23. Ya baik sahabat-sahabatku, itu tambahan dari saya. Tadi di video yang cuplikan itu, antara perdebatan saya dengan pendeta atau gembala sidang gereja GB ya, Gereja Baptis Indonesia itu. Silahkan teman-teman yang mau menonton perdebatan lebih detailnya ya. Banyak hal yang penting di situ. Karena perdebatan itu berlangsung 1 jam lebih, hampir 2 jaman ya. Silahkan bisa didengarkan di channel Graham Walaf. Ada mungkin juga channelnya siapa namanya, Edi Prayitno. Kemudian total ada katanya ada sekitar 23 channel. Teman-teman cari sendiri, dengarkan baik-baik ya. Baik, terima kasih kawan-kawan buat siapapun yang mau menonton dan mendengarkan video ini. Shalom.